Impian Rizky Bilar menjadikan Lesti sebagai permaisuri hatinya kian mendekati kenyataan. Ia baru-baru ini Bilar secara mengejutkan mengumumkan kabar bahagia bahwa ia dalam beberapa bulan ke depan akan menikahi wanita pujaan hatinya itu, Lesti Kejora. Kabar bahagia itu pun sontak membuat heboh di jagat hiburan tanah air. Dan di tengah dukungan dan doa kepada Lesti dan Bilar, muncul postingan Lutfi Agizal yang tak kalah menarik perhatian netizen. Lantas, benarkah postingan Lutfi Agizal di akun Instagram pribadinya kembali menyindir Rizky Bilar? Keinginan Lesti untuk segera menghalalkan cintanya bersama Bilar ke jenjang pernikahan juga telah direstui sang kakak Benny Mulyana. Meski dilangkahi sang adik, seperti apakah kebahagiaan Benny melihat sang adik yang sebentar lagi akan dinikahi Rizky Bilar? Dan seperti apa juga kisah Endang Mulyana tentang keseriusan Bilar menjalin hubungan dengan Lesti? Telah memberikan restu dan dukungan kepada Lesti dan Bilar untuk menjajaki sebuah kehidupan baru, yaitu pernikahan. Seperti apakah pesan Endang Mulyana selaku ayah Lesti dan Benny Mulyana sebagai sang kakak untuk Lesti dan Bilar ke depannya? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jatuh cinta merupakan sebuah proses perjalanan yang penuh dengan misteri. Karena jatuh cinta ialah sebuah proses alamiah antara dua hati yang saling bertautan. Begitu juga dengan kisah cinta Lesti dan Bilar. Dipertemukan di salah satu acara talk show yang dipandu komedian Tukul Arwana. Siapa sangka perjumpaan itu membawa Lesti dan Bilar sampai ke jenjang serius. Ya, baru-baru ini Bilar secara mengejutkan mengumumkan kabar bahagia di sosial media bahwa dirinya akan segera menikahi Lesti dalam beberapa bulan ke depan. Kabar bahagia itu pun disambut gembira oleh seluruh penggemar Lesti dan Bilar dan segenap keluarga yang ikut mendoakan dan mendukung mereka. Namun di tengah kebahagiaan Lesti dan Bilar, media sosial kembali dihebohkan dengan postingan Lutfi Agizal yang santer diduga menyindir Rizky Bilar. Dalam unggahan tersebut, Lutfi menuliskan kalimat seperti ini. Menikahlah dengan orang yang berawal dari niat untuk ibadah, bukan berawal dari candaan. Sontak postingan Lutfi itu pun menuai ragam komentar miring netizen. Banyak netizen yang menuding bahwa Lutfi kembali melakukan pansos di tengah kebahagiaan Lesti dan Bilar menyiapkan pernikahan mereka. Dan seperti apa juga tanggapan Bilar tentang masih ada orang yang meragukan ketulusan cintanya hingga niatnya menikahi Lesti? Iya, sebenarnya dari awal saya sama Lesti juga banyak orang yang percaya. Tapi ya kita hidup bukan bergantung sama mereka. Dan banyak orang yang ngedukung kita saat itu, ya udah kita jalanin. Lambat laun orang-orang yang mulai gak percaya mulai bahkan sampai sekarang pun masih banyak juga orang-orang yang berkor-kor wah settingan segala macam, dan kita nggak bisa menutup mulut orang yang seperti itu gitu, karena kan kita cuma punya dua tangan, kita nggak bisa menutup mulut orang, kita cukup tutup dua telinga kita karena nggak akan ada habisnya gitu. Yang penting kita jalanin, saya juga tunjukin keseriusan saya, bahkan sebulan kurang saya kenal aja, saya sebenarnya udah ngomong keseriusan saya ke orang tuanya, dan itu banyak orang yang nggak tahu, bahkan fans saya sendiri tahu nggak. Saya sendiri berpikir bahwa Bismillah Cinta itu setelah singlenya, ternyata kebalik, singlenya Dede setelah duet sama Ungu. Jadi ini nggak ada hubungan dan kaitannya dengan saya publish foto private itu. Saya sendiri juga nggak nyangka ya, itulah hidup namanya misteri. Kita nggak pernah tahu kita berjodoh dengan siapa. Yang dekat bisa jauh,
yang jauh bisa dekat, yang nggak disangka-sangka bisa menjadi seorang yang bisa spesial bagi kita. Berawal dari orang yang menjadi jodohkan saya, berawal dari saya juga sempat bercanda sama Dede. Saya dulu memang sering bercanda seperti kayak, wah suatu saat kakak bisa menjadi bagian dari keluarga kamu, atau dia juga nyeletuk bahwa dah jadi kakak aja kayak gitu-gitu. Berawal dari hal seperti itu, guyonan seperti itu yang akhirnya alhamdulillah membuat kami benar-benar perasaan itu real, nggak bisa disetting. Memang jalannya cinta tak bisa ditebak, begitu juga dalamnya cinta tak bisa diukur. Meski tak sedikit orang yang masih meragukan keseriusan Bilar menikahi Lesti, namun tak membuat hati ayahanda Lesti, Endang Mulyana, goyah. Menurut ayah Lesti, keberanian Bilar mengungkapkan niatnya untuk menjalin hubungan serius sejak pertama kali bertemu dengan Lesti sudah membuat sang ayah yakin. Bahkan melihat betapa bahagianya Lesti saat Bilar berada di sisinya, tak pelak menuai restu positif dari keluarga Lesti. Kalau masalah itu memang dari dulu ya, dari awal mereka dekat, ya termasuk dari yang pertama bilang, ya Bilar dulu. Bilar ngadap ke saya ya, bahwa dia mau serius dan benar mau sampai pokoknya dia serius sampai melangkah atau ke jenjang pelaminan gitu. Ya saya kalau yang serius yang udah ada pembicaraan secara langsung saya otomatis saya juga mengiyakan, ya saya tetap mendukung gitu. Kalau Dede kan apa-apa terserah Bapak dari awalnya gimana. Ya Bapak juga dibalikin ke Dede, ya terserah kalau menurut Dede cocok, Dede ya suka, yang penting kan kalau Bapak kan yang dilihat kebahagiaan anak. Kalau memang Dede suka, dia senang ya silakan Bapak mendukung, mendoakan. Insya Allah kalau saya ya positif aja lah, nggak berpikiran ya walaupun ya saya banyak yang neror gimana. Katanya Bilar begini, Bilar gini, ada saya mah nggak peduli sama teror anak itu, nggak. Yang penting saya kalau mereka punya niat baik, dan yang maksudnya termasuk yang utamanya Bilar udah punya niat baik, ya enggak kenapa enggak ya saya dukung gitu. Dan ya saya percaya aja sih, karena saya ngapain berburuk sangka sama orang, apalagi itu orang yang dekat sama anak saya. Ya sebenarnya dari yang dulu sama yang sekarang kalau buat saya itu balik lagi ke Dede. Kalau Dede nyaman, dari saya nggak pernah memilihkan kamu harus ke sini, kamu harus ke situ, enggak. Ya, dilihat dari keseriusan mereka berdua, terus memang mereka udah benar-benar serius, benar-benar misalnya anak saya nyaman, ya saya udah yakin dari atas saya udah ngikutin gitu. Kalau itu memang dari awal, dari dua-duanya juga hampir bersamaan, ya misalnya bahwa mereka udah menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, ya gimana nggak bahagia ya. Kalau orang tua pasti kan itu, daripada kita lama-lama juga, kalau mereka udah mau ada niat baik ya dipercepat lebih baik. Selain restu dan doa dari sang ayah, Lesti juga telah mendapat izin untuk menikah lebih dulu melangkahi sang kakak Benny Mulyana. Sebagai kakak laki-laki tertua, Benny pun ikut merestui niat baik Lesti untuk menikah bersama Bilar. Lagi pula menurut Benny, Lesti kini telah dewasa baik secara usia maupun secara mental yang membuatnya telah siap untuk menjadi seorang istri. Lantas, adakah permintaan khusus yang diajukan Benny kepada Lesti lantaran dilangkahi menikah oleh sang adik? Kalau Benny ya dia sebagai kakak yang baik, dan dia juga ikut nimbrung, maksudnya itu ikut mendukung Dede ya. Dia merasa bahagia, dia juga nggak ada masalah kalau adiknya mau nikah duluan, karena kan memang dari awalnya dia juga udah nggak apa-apa ya, udah mendingan Dede dulu, terus sama mau ya intinya berkarir aja dulu, juga mau pengen membahagiakan orang tua juga, karena mudah-mudahan sama seperti Dede katanya. Enggak sih, kalau ada ini alhamdulillah dia nggak minta apa-apa juga. Nah kalau misalnya dari adat yang katanya kalau dilangkahin harus yang dilangkahinnya minta apa, itu kan tergantung ke
yang dilangkahinya. Kalau AB ini kan udah sadar dari awal, udah nggak apa-apa gitu. Dan kebanyakan itu kan kalau misalnya kakak ceweknya ya sama-sama cewek atau sama-sama laki dilangkahinya biasanya kayak gitu. Ya kalau minta doa ya ada. Terus kalau Benny memang dari awalnya dia yang nyarankan, ya udah Dede dulu. Jadi maksudnya nggak ada masalah. Senang, alhamdulillah. Bagus dong. Lebih cepat kan, aku pernah bilang lebih cepat lebih baik. Enggak lah tuh. Kan kalau kayak gitu teh, kalau misalkan saya cewek, Dede cewek itu baru. Terus kalau cewek ke cowok mah nggak apa-apa, nggak ada masalah katanya, nggak tahu ya. Kalaupun aku cewek kayaknya nggak apa-apa sih harusnya. Ya kalau misalkan yang lebih siap itu yang lebih muda dari kita, karena lebih bagus lah, lebih cepat gitu. Kalau misalkan Dede walaupun lebih muda gitu, terus dia siap, ya kalau nungguin apa lagi tuh balelo gue. Nungguin apa lagi gitu. Ada tingkatan ini mah apa? Dewasa mah nggak dilihat dari umur atau ya. Dia udah dewasa sekarang, udah bisa menentukan hidupnya, terus mungkin lebih pemikirannya lebih bagus daripada aku. Di balik kegembiraan hatinya untuk mengikhlaskan Lesti menempuh hidup baru bersama Rizky Bilar, Benny pun tak menampik jika ada kesedihan yang juga membaluti perasaannya. Sebagai kakak, Benny pun merasakan kesedihan akan kehilangan banyak momen indah bersama sang adik. Dikarenakan Lesti nanti lebih fokus memulai kehidupan barunya bersama Bilar. Walaupun begitu, Benny pun ikut merasa bahagia melihat Lesti yang bahagia berada di sisi Bilar. Lantas, apa yang membuat Benny yakin terhadap sosok Bilar lah calon suami yang tepat untuk Lesti? Sedih sih ya, sedih pastilah, pasti sedih karena kan ditinggalin. Biasanya juga kita kumpul bareng, main bareng gitu, kerja juga dianterin kadang-kadang. Pasti sedih, tapi ya kita mah nggak boleh larut lah ya. Yang penting mah kebahagiaan Dede kan. Kalau aku mah lebih ke ngelihat ke Dedenya ya. Dede yakin, kita yakin karena kalau misalkan, jadi pemahaman aku tuh kayak gini, kalau misalkan cewek udah mengatakan iya mau memilih cowoknya, terus pasti kan nanya tuh sama keluarganya, bahwa dia bukan nanya, mengungkapkan bahwa saya tuh serius sama anak bapak kalau ke bapak gitu kan. Ya kalau menurut saya sih itu mah jangan dihalang-halangin, jangan dipersulit gitu. Kalau misalkan mereka udah pada yakin, cepetin aja. Ya dulu kayak gitu sih, ngasih tahu lah Dede tuh kayak gimana gitu ya, kamu sabar-sabar aja gitu. Baik, alhamdulillah anaknya baik dan nggak ngamena kalau bahasa Sunda mah, jadi nggak jumawa gitu, orangnya baik, humble. Enggak sih, mereka udah bisa menangani masalah, udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi ya biasa aja sih. Mereka udah siap sih, kayak dia karena humble ya, terus ramah sama kitanya gitu, terus kita juga udah nggak siapa-siapain dia, sama keluarga juga udah kayak keluarga seutuhnya gitu. Jadi pendekatannya ala keluarga aja, jadi ya nggak begitu sulit buat dia untuk berbaur sama kita gitu. Kalau ditanya sedih pasti sedih, ditanya khawatir ya mungkin iya, nggak mungkin enggak ya. Ya mungkin itulah ya, bingung juga aku. Agak repot juga aku jawabnya, karena yang penting sekarang aku sedih gitu, karena mungkin Dede mau melepas masa lajang, otomatis dia nggak seutuhnya punya kita gitu. Sosoknya dia tuh kan jadi bisa mencairkan suasana ya, dan dia juga mempunyai jiwa pemimpin lah sedikit gedenya, karena pengalamannya lebih banyak dari aku ya. Jadi kalau misalkan aku ada masalah, terus mungkin keluarga juga, dia tuh lebih kadang-kadang lebih dewasa daripada kita, punya pemikiran sendiri gitu, punya cara tersendiri untuk mencairkan suasana di dalam keluarga gitu. Cerianya itu loh yang mungkin bakal hilang gitu. Ya mungkin nggak hilang lah ya. Paling tidak berkurang gitu ya. Sementara itu, tidak banyak yang tahu jika sudah beberapa bulan ini Rizky Bilar melakukan rangkaian persiapan pernikahannya secara diam-diam.
Buktinya, Rizky Bilar bahkan sengaja mengurangi jadwal job yang diterimanya khusus untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Lesti yang ternyata sudah jauh bergulir. Mulai dari foto prawedding, survei tempat akad nikah, hingga susunan panitia pernikahan, diam-diam telah dipersiapkan Lesti dan Bilar. Lantas benarkah Lesti dan Bilar sendirilah yang turun tangan untuk mempersiapkan segala persiapan menuju hari bahagia mereka? Prewed sejauh prewed ya, terus yang lain-lainnya juga udah mereka atur-atur, termasuk ya tempat gitu juga udah. Alhamdulillah udah, pokoknya doakan aja semoga diperlancar dan pokoknya sampai hari haknya gitu diperlancar. Nah kalau itu belum, nanti kan itu bagian saya, dan kan karena domisili saya masih di, alamat saya masih di kampung, belum pindah ke sini. Jadi saya harus pulang kampung. Terus sedangkan waktunya pulang kampung juga kapan saya kan, sekarang kan kemarin lebaran juga nggak boleh pulang. Terus Bilarnya, kalau Bilar kayak katanya udah Jakarta sih, gampang. Berarti Bapak nanti akan minta surat untuk numpang nikah di sini di ya Pak? Jakarta, iya. Berarti nikahnya di Jakarta? Iya. Tapi mepet nggak sih? Paling ya karena ya kita biar sama-sama adil, biar adil gitu maksudnya. Ya paling dua-duanya juga kami tampilkan, ya termasuk adat Minang, adat Sunda, ya di satu acara aja itu maksudnya dari awal apa, pokoknya dari dua-duanya insya Allah diatur. Ya mereka yang ngurus, jadi intinya apapun itu, entah dari persiapan material segala macam, orang tua nggak mau ngebebankan ke orang tua, dia mau berjuang berdua aja, apapun yang itu mempersiapkan mereka berdua. Yang saya tahu, maksudnya tuh yang saya tahu yang penting mereka memang udah mempersiapkan, kayak udah survei tempat, terus udah baju udah siap semua, terus yang mungkin udah ngebentukkan kepanitiaan apa, udah mereka udah insya Allah doakan aja, mudah-mudahan. Ya mungkin ada, ya harus ada. Bulan ini enggak ya? Bulan ini kan udah mau habis. Bulan depan berarti ya? Bulan depan lagi. Ketika Lesti dan Bilar telah memantapkan hati untuk menapaki kehidupan baru dengan membina rumah tangga sebagai pasangan suami dan istri nanti, seperti apakah harapan dan wejangan dari ayahanda Lesti, Endang Mulyana, dan sang kakak Benny untuk kehidupan rumah tangga Lesti dan Bilar nanti? Dia bilang, ini kayaknya, ini Dede yang Dede pilih gitu. Doain, iya doain, pasti doain dan setuju gitu. Selalu setuju. Mungkin itu yang aku inget ya. Aku sih pernah bilang ya kalau nggak salah di salah satu ini acara ya, bilang bahwa ini adalah waktunya kamu bahagia gitu. Nah, yang namanya bahagia itu kan macem-macem. Nah sekarang kayak misalkan dia ngebahagiain suaminya, itu adalah surga buat dia kan. Jadi menurut aku kamu harus berbakti ke suami, gitu aja sih. Karena senangnya suami adalah surga buat kamu gitu aja sih. Lebih ke yang kuat aja ya, yang kuat mental, terus mungkin kalau ke cowok biasanya kalau katanya ini biasanya kalau misalkan udah deket-deket kayak gini, godaannya mungkin lebih banyak lagi ke cowok gitu, karena godaannya tuh nggak cuma yang kayak berantem lagi gitu-gitulah. Sekarang lebih ke aku nggak bisa ngomong deh. Ada mungkin ada masa lalu atau apa, godaan-godaan. Iya bener itu. Godaan ya. Tiba-tiba kan mantan ngechat lagi kan, repot ya kalau kayak gitu. Gitu kan. Nah itulah kuat kayak hati ya. Kuat tuh, harus kuat semuanya gitu. Dede juga harus kuat mentalnya, Bilar juga mentalnya gitu, harus kuat lah intinya. Kalau untuk itu saya kan namanya juga udah rumah tangga ya, udah beda lagi, jalannya juga udah beda lagi. Ya dia kan otomatis harus ya berbakti sama suami, terus jadi istri yang baik, yang harus nurut sama suami. Ya berarti kan bukan harus itu lagi ke orang tua gitu.
Ya tapi balik lagi ke niatnya mereka. Bukan artinya udah nikah tapi masih tetap aja bawa orang tua, enggak. Cuma kan itu balik lagi, kalau mereka pengennya nyaman di mana, nyamannya di orang tua atau gimana, ya itu balik lagi ke mereka. Nah, kalau itu dari awal udah ada, maksudnya tuh Bilar ini udah tahu dari awal, maksudnya Dede itu kan dekat sama bapak, terus Dede itu anaknya yang ya termasuk mungkin saya ya, yang saya yang dekat sama Dede. Terus kalau saya itu paling ngeri, paling takut kalau si Dede itu disakitin orang. Paling takut tuh Dede itu sebenarnya, tapi saya nggak banyak ngomong di sini. Kalau saya nggak pernah berkoar-koar di mana, enggak. Cuma ya yang sebagai orang terdekat, yang paling takutnya itu paling takut Dede itu disakitin orang. Paling sedih kalau Dede dibully orang. Kalau buat pribadi saya dibully nggak masalah. Terus lagian itu siapa saya yang dibully, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya udah baca-baca yang bully Dede, nah itu yang saya paling sakit sebenarnya. Tapi di balik sakit itu saya ya bersyukur juga ya, maksudnya berdoa aja ya, alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang itu saya bisa bertahan karena kan dari Dedenya juga tegas, gak usah ngelayanin yang gula-guli, gak usah ngelayanin itu. Kita mah tujuan kita apa, tujuan Dede juga pengen membahagiakan bapak sama mama, dan yang penting yang Dede lakuin ini untuk keluarga semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.